Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bersyukur pada Allah pagi hari yang cerah, indah dan mudah-mudahan berkah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, bisa menghadiri majelis subuh, dilanjutkan kajian Al-Quran. Semoga saja rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mengawali kajian kita, mari bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. 2 pekan yang lalu kita sudah bersama-sama membaca tata cara melindungi bayi kita, yang kemarin melindungi anak-anak kita yang kena pengaruh akibat sering keliaran di waktu maghrib, dan kali ini kita akan membaca sebuah ayat perlindungan total untuk kita semua, ya, untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga harta kita. Ini ada fadilah atau faidah yang dituangkan dalam hadis sahih yang nanti akan kita baca, bagaimana kita melindungi diri kita, keluarga kita, harta kita dan aset kita tentunya. Ini penting untuk kita amalkan bersama, karena kadang-kadang kita mengandalkan tawakal secara fisik. Makanya ada yang sudah dirantai, sudah dikunci, ini masih hilang juga. Karena kalau kita melihat zaman dulu, sahabat Abu Hurairah pernah menceritakan bahwa saat dia menunggu gudang, karungnya kelong padahal kuncinya tidak terbuka. Ternyata unsur makhluk gaib bernama jin pun bisa mencuri barang yang sifatnya fisik. Dan barang yang sifatnya fisik diambil jin itu, saat melewati pintu tidak perlu buka pintu karena sudah menyatu dengan alam mereka. Maka ini kita akan melihat ayat perlindungan. Jadi nanti ayatnya perlindungan untuk diri kita, keluarga kita dan aset kita insyaallah. Hadisnya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Dalam bahasa kita, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini, siapa yang membaca 2 ayat. 2 ayat sebenarnya angkanya kecil, tapi ini ayatnya panjang, jadi nanti bisa panjang. Membaca 2 ayat min akhiri suratil Baqarati, dari akhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Fi lailatin, dalam sebuah malam, kafatahu, kedua ayat itu mencukupi baginya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayati Muslim, dan dalam riwayat Muslim, artinya hadis ini di Al-Bukhari juga ada, di Imam Muslim juga ada, hanya di Imam Muslim ada tambahan. Nanti tambahannya kita baca, kita jelaskan dulu hadis yang pertama. 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286. Ini 1 jilid, ini 1 surat Al-Baqarah pas. Jadi ini nanti kalau kita khatam insya Allah ada 20 jilid. Nah ini di akhir surat Al-Baqarah ada 2 ayat yang kalau dibaca mencukupi. Nah kalimat mencukupi ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, kafatahu min qiyamil lail, mencukupi pahala qiyamul lail, bukan sholatul lail.
qiyamul lail. Seperti halnya sholat subuh berjamaah seperti qiyamul lail kullahu, seperti beribadah di waktu malam sepenuhnya. Jadi ini dua ayat ini mencukupi pahalanya seperti qiyamul lail. Yang kedua, mencukupi dari perlindungan setan dan manusia, perlindungan dari kejahatan setan dan manusia. Setan ada yang berbuat jahat, manusia juga ada yang ketempelan setan, asal jangan jadi setan. Ini dilindungi oleh Allah. Ayat ini, dua ayat ini mencukupi perlindungannya. Dan yang ketiga, merupakan suatu perlindungan minal afati wasyarr, melindungi dari gangguan-gangguan penyakit dan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, kejahatan yang lain dijelaskan ada termasuk dari pencurian, termasuk dari gangguan binatang, termasuk dari penyakit yang datangnya waktu malam. Jadi ini kita mau kalau ingin baik-baik saja sepanjang kita tidur, ini usahakan dibaca dua ayat dari surat Al-Baqarah ini. Ada ulama menjelaskan bahwa dibacanya boleh imma ayyakuna sholatan, boleh juga di waktu dalam sholat atau kharijam minas sholat, di luar sholat. Ini kadang-kadang kita kalau kira-kira nanti habis sholat isya tidak sempat karena bacaan capek, biasanya kita baca dua ayat ini waktu rakaat kedua. Ini karena memang ada hadisnya bahwa membaca di waktu sholat maupun di luar sholat ini sama nilainya membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah terakhir, mencukupi baginya. Satu lagi kita tambahkan hadis yang dijelaskan dalam tambahannya Imam Muslim adalah suatu hari malaikat dari langit turun mendatangi Nabi SAW, faqala lahu, dan dia memberi kabar, dia berkata kepada Nabi SAW, abshir binuraini, saya berikan kabar gembira atau bergembiralah kamu Muhammad dengan dua cahaya. Ini ada dua cahaya. Qad u'titahu ma lam yu'ta nabiyyun qablaka. Kamu diberi kedua-duanya. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang diberi dua cahaya ini. Jadi Nabi SAW spesial didatangi malaikat dengan kalimat bergembiralah kamu Muhammad karena ada dua cahaya yang Allah berikan kepadamu, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Nah, kemudian dijelaskan yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, khawatimu suratil Baqarah, penutupan surat Al-Baqarah. Nah ini kalau lantak ro'a harfan minhuma illa u'titahu, kamu tidak membaca satu huruf dari dua cahaya itu, pasti kamu akan diberinya cahaya oleh Allah. Ini artinya kalau kita membaca surat Al-Baqarah dua ayat terakhir ini, kita ibaratnya sedang menghisap cahaya untuk biar diri kita ini terang benderang, tidak ada dalam gangguan. Karena nanti kalau kita baca hadis yang lain bahwa seorang yang tidurnya berwudu baca surat Muta'awidzat, setan itu kalau nyentuh terasa panas sehingga tidak mempan oleh teluh, tidak mempan oleh kejahatan-kejahatan setan. Begitu pula penyakit dihindarkan dari itu semua. Ini manfaat daripada dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Nah, ayatnya kita baca. Nanti kalau sudah kita baca, kita bersama-sama menghafal untuk dipraktekkan setiap malam, karena ini memang harus dipraktekkan dalam bentuk bacaan. Kalau toh belum hafal, boleh dengan cara membaca. Dimulainya dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam bahasa kita, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih,
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan saddaqa bima unzila ilaihi mir rabbih, apa yang Allah turunkan kepadanya dari Rabbnya, berupa wahyu-wahyu yang namanya kitab suci Al-Quran. Kemudian wal mu'minun, begitu pula orang beriman tidak meragukan satu ayat pun, bahkan kalau ini satu kata pun dari Al-Quran, semuanya adalah beriman, meyakini itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Nabi, Rasul maupun orang-orang beriman punya kesamaan. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya. Kalimat selanjutnya adalah la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lain. Bahwa nabi-nabi Allah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam misinya adalah satu, tauhid, menyembah Allah yang esa. Tata caranya saja yang berbeda. Bagaimana sholatnya zaman Nabi Sulaiman, sholat zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya yang berbeda-beda, tapi intinya satu, agama tauhid, agama menyembah hanya kepada Allah saja. Taib. Kemudian diteruskan qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami mendengar wahyu Allah ini dan kami mentaatinya dengan sepenuh hati. Sehingga diharapkan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, karena kami beriman dari semuanya, tidak membeda-bedakan nabi dan rasul satu dengan yang lain, maka ampunilah dosa-dosa kami wahai Rabb kami, kepadamulah kami kembali. Ini ayat 285-nya, ayat pertama yang harus kita baca untuk perlindungan total. Ya, ini meskipun ayatnya ada, janji dari Nabi ada, kita tidak perlu nambah ditirakati, tidak perlu biar nanti malingnya kayak munggah gunung, kayak nyebrang segara, ini tidak perlu. Pokoknya terserah Allah lah bagaimana Allah melindungi kita dari bahaya mereka. Bisa saja dengan tiba-tiba masuk pintu gerbang kita, mules perutnya misalkan, nggak jadi. Pokoknya cara Allah itu maha segalanya, maha berkuasa, sehingga kita tidak perlu mengkhususkan main ketone digdaya malingnya mau ke rumah kita kayak nyebrang laut misalkan berenang, tidak perlu seperti itu. Itu cara Allah melindungi kita, cara Allah menyelamatkan kita dari bencana, dari keburukan, bimasyiatillah, terserah Allah yang maha berkuasa. Terus kemudian ayat yang nomor 286 ini sangat istimewa. Nabi-nabi sebelumnya tidak diberi ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Nah, ini dilanjutkan, laha ma kasabat, baginya akan dapat pahala apa yang dia lakukan, wa 'alaiha maktasabat, dan baginya akan ada sanksi hukuman apa yang telah dia lakukan. Ini nanti ada bedanya la dan ala. Maka kalau doain pengantin barakallahu laka wa baraka alaika, ini artinya tidak sama. Laka dengan alaika. Ini kalau la itu kebaikan, kalau alaika itu keburukan. Maka di sini bahasanya laha ma kasabat, pahala baginya apa yang telah dia kerjakan, wa 'alaiha maktasabat, dan hukuman baginya di akhirat nanti apa yang telah dia perbuat. Dilanjutkan adab doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau matikan kami, diambil nyawa kami ketika kami lupa atau kami berbuat kesalahan. Ini permohonan dari orang-orang beriman di umat Muhammad SAW di akhir zaman ini, menyadari sepenuhnya banyak sekali kesalahan dan kekhilafan yang bakal terjadi. Makanya kita ngenyang diberi semacam cara menawar, utawi bahasa kita ngenyang, kula nggih purun mati, saya mau mati, tapi jangan waktu saya lupa atau saat kita melaksanakan sebuah kesalahan.
Makanya kalau orang beriman betul-betul beriman, insya Allah semuanya matinya husnul khotimah. Karena sudah diawali dari permohonan doa ini, jangan mati kecuali dalam keadaan bersih, dalam keadaan selamat. Maksudnya adalah kebalikan daripada lupa dan berbuat salah. Baik. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau beri beban kepada kami seperti yang Engkau bebankan pada umat sebelum kami. Ini beban kita sudah dikurangi jauh daripada umat-umat sebelum kita. Misalkan kalau kita mau bertobat itu kan cukup menyesal, cukup tidak mengulangi lagi, mengganti dengan kebaikan. Ini ringan, enjoy saja. Kita masih bisa hidup, masih bisa bersama keluarga kita. Tapi kalau zaman Yahudi dulu akibat nyembah patung sapi kecil, itu kalau mau bertobat seperti yang Allah firmankan di ayat 54 surat Al-Baqarah itu disebutkan faktulu anfusakum, anggar bertobatnya bunuh diri kamu. Ada tobat model bunuh diri di zaman Yahudi, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lah bertobat di zaman kita tidak seperti itu. Ringan, indah, nikmat, enjoy, masih bisa hidup bersama keluarga. Ini perbedaannya. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau beri kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Ini Masya Allah, setiap orang pasti punya beban hidup. Dan beban hidup itu diukur oleh Allah. Oh, dia begini, dia pasti mampu melakukan ini. Kata kuncinya bersabar. Asal dia memiliki sabar, mampu beban ini dilakukan. Seperti halnya misalkan Al-Quran Allah jadikan sebagai taklif, beban syariat dalam kehidupan. Kalau di zaman Nabi SAW umat di zaman itu kuat melaksanakan ajaran agama, sekarang juga kuat berpuasa. Kalau kita melihat alam di Arab Saudi sana, namanya berpuasa itu perjuangan. Lewong sepanjang hari diiringi dengan panas, bawahnya juga cengkar, kemudian harus berpuasa. Ini berat sekali. Tapi kita alhamdulillah di negeri yang subur, makmur dan indah ini, sepanjang hari bisa berteduh karena banyak pepohonan, kemudian kaya oksigen, sehingga kehidupan kita dalam melaksanakan syariat lebih mudah. Kemudian wa'fu 'anna, ampunilah kami, maafkanlah segala kesalahan kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa kami, warhamna, dan sayangilah kami, anta maulana. Ini penekanan, anta maulana, engkau adalah pelindung kami. Saat kita mengucapkan anta maulana, ini benar-benar kita resapi Allah lah yang maha melindungi kepada semua yang ada di dunia ini. Termasuk diri kita, keluarga kita, harta kita, aset kita. Sudah pasrahkan kepada Allah. Meskipun begitu, kita dalam bentuk tawakalnya harus ada ikhtiar. Memang harus ada ikhtiar. Karena dulu ada seorang badui datang ke Madinah, kemudian dia membawa onta di depan masjid, tidak diikat ke pohon. Terus ditanya oleh Nabi SAW, kenapa ontanya tidak kamu ikat? Kemudian dia jawab, udah saya pasrahkan kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Beliau Nabi SAW bersabda dalam bahasa kita, ikat dulu kamu baru berserah diri. Jadi kita memang mengandalkan pertolongan Allah, tapi unsur ikhtiar tetap dijalankan. Meskipun kita sudah baca ayat ini, yakin akan dilindungi Allah, ya pintunya dikunci, motornya dikunci, mobilnya diamankan, pagarnya ditutup, supaya ini bentuk ikhtiar. Meskipun begitu kok ada musibah, nanti kita ada doa bagaimana menghadapi ada musibah dan minta pengganti yang lebih baik. Mungkin masa-masa pemberian rahmat Allah lewat itu, dengan benda itu sudah berakhir. Sehingga nanti bersiaplah akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Mungkin ada orang yang sangat memerlukan benda itu, dan bagi kita sudah lama memakai. Kita ikhlas saja dan berdoa agar ada pengganti. Nggak usah mengutuk, nggak usah mencaci maki kondisi yang ada. Dan seterusnya, fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka berilah kami pertolongan pada orang-orang kafir.
Dalam pengertian orang-orang kafir ini orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, termasuk kejahatan mereka. Kejahatan manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita diberi pertolongan, kita diberi keunggulan menghadapi mereka. Sehingga dengan demikian kita bisa tenang hidupnya, malam-malam tidak perlu gelisah, tidak perlu ada semacam kekhawatiran karena kita sudah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagian besar sudah hafal, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Kita bareng-bareng saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah kita sudah membaca 2 ayat perlindungan yang terdapat di akhir surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Semoga bisa kita praktekkan tiap hari, bisa kita praktekkan tiap malam terutama, supaya kita benar-benar mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan. Ini sebagai testimoni dulu waktu kita masih di perantauan di Jakarta. Karena kita kontraktor, kontrak sana, kontrak sini rumahnya, jadi kalau kita mau nyari kontrakan, rumah yang bekas buat bunuh diri, rumah yang katanya angker, ini harganya murah, fasilitasnya bagus, harganya murah. Lah itu kita mengandalkan pertolongan dan perlindungan dari Allah dari gangguan malam, gangguan setan. Jadi ini melaksanakan ajaran agama, hidupnya bisa hemat, hidupnya bisa enjoy indah dalam kekeluargaan kita. Untuk Anda tidak perlu takut pada syaitan, kita punya Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama. Sebelumnya saya doakan bapak-bapak, saudaraku semuanya, ibu-ibu semuanya yang aktif mengikuti kajian kami, saya doakan semoga sehat selalu, berkah rezekinya, akur, damai keluarganya yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga kita semuanya mati yang husnul khotimah. Moga-moga kita bisa bertemu di alam surga nanti insyaallah. Amin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.